Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Rameda Lestari dari Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro, Prodi PGMI, NPM 2012 6004, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab kesulitan belajar, cara belajar mengajar, tanya jawab kepada siswa dan guru, dan jenis-jenis kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar yaitu ada dua macam. Yang pertama, faktor intern, yang kedua, faktor ekstern. Faktor intern yang berasal dari diri siswa, dan faktor ekstern yaitu yang berasal dari luar diri siswa. Faktor intern meliputi inteligensi, bakat dan perhatian, keadaan fisik, keadaan emosi dan psikis. Belajar mengajar adalah suatu nilai edukatif atau suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Sekarang beralih pada metode tanya jawab. Apa sih metode tanya jawab itu? Metode tanya jawab yakni cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode tanya jawab ini, yaitu metode harus memiliki atau materi harus menarik dan memiliki nilai yang tinggi, serta materi yang menantang harus memiliki nilai yang tinggi juga. Memiliki pertanyaan yang bervariasi yang meliputi pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan. Apa saja sih langkah-langkah yang harus digunakan dalam metode pertanyaan tanya jawab ini? Merumuskan tanya jawab atau merumuskan pertanyaan tanya jawab harus yang sejelas-jelas mungkin dan bertujuan kepada tingkah laku siswa. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode tanya jawab ini, yaitu merangsang siswa harus berpikir atau merangsang siswa untuk berpikir jelas dan tidak menimbulkan penafsiran, singkat dan mudah dipahami oleh siswa. Dan ada pula jenis-jenis penyebab kesulitan belajar, yaitu ada 5. Apa saja sih? Yang pertama, disleksia. Apa itu disleksia? Yaitu kesulitan belajar atau memahami angka, huruf, dan tulisan. Yang kedua, disgrafia. Apa sih disgrafia itu? Yaitu kesulitan menulis, baik merangkai kata atau membuat kalimat lengkap. Yang ketiga, dyscalculia. Apa sih dyscalculia itu? Kondisi di mana seorang siswa atau seorang anak yang sulit memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan merangkai atau menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat, auditory and visual processing disorder, yaitu gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami tulisan atau lisan. Dan yang kelima, nonverbal learning disability, yaitu
Kondisi untuk merujuk kemampuan anak atau pada kemampuan anak. Untuk menggunakan konsep intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.